Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu kembali di dalam perkuliahan mata kuliah perubahan sosial, dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan penyebab dan proses perubahan sosial. Baik, terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada perubahan sosial yang terjadi secara cepat, secara lambat, kemudian perubahan sosial yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, perubahan sosial yang kecil dan perubahan sosial yang besar, serta bentuk yang lain yaitu akulturasi dan juga difusi inovasi yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan penyebab dan proses perubahan sosial. Nah, sedikit mengingatkan bahwa perubahan sosial menurut Gilin dan Gilin diartikan sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, budaya, penduduk, ideologi, maupun penemuan-penemuan baru di masyarakat. Nah, dengan adanya beberapa aspek ini, tentu perubahan sosial menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindarkan, ya, sehingga lumrah jika memang terjadi suatu pergeseran atau perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, apa sih yang menjadi penyebab perubahan sosial ataupun kebudayaan di masyarakat itu? Bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu penyebab yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri dan penyebab yang berasal dari luar masyarakat. Penyebab dari dalam itu terdapat beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Tentu perubahan ini menyebabkan perubahan dalam struktur dan lembaga kemasyarakatan, termasuk juga perubahan pada norma dan kelembagaan sosial, termasuk pada aspek pembagian kerja, stratifikasi sosial, dan sebagainya. Dimana ketika pertumbuhan atau pertambahan pengurangan penduduk itu terjadi dalam jumlah yang maksimal atau banyak, dan mereka yang berdatangan atau meninggalkan satu kelompok masyarakat itu memberikan efek yang signifikan, maka perubahan akan banyak terjadi di masyarakat tersebut, ya. Orang sekelompok penduduk datang baru ke suatu kelompok masyarakat yang sudah ada di situ, maka akan terjadi interaksi atau per, pergeseran perubahan karena adanya orang-orang baru yang membawa gaya gaya hidup, kemudian aturan-aturan baru dan sebagainya, sehingga itu akan mempengaruhi masyarakat yang sudah ada di situ. Ataupun ketika penduduk dalam jumlah besar meninggalkan suatu wilayah eh, pedesaan misalkan atau suatu wilayah perkotaan, maka tentu akan ada goncangan sedikit terkait dengan berkurangnya jumlah penduduk tersebut, baik karena eh, apa namanya eh, keseimbangannya bergeser, orang-orang yang kemudian selama ini menjadi penyeimbang atau menjadi pelaksana dari beberapa aspek di masyarakat itu hilang atau pergi, maka akan terjadi pergeseran untuk mencapai suatu keseimbangan di masyarakat itu. Nah, itu ya. Yang pertama karena faktor bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah adanya penemuan-penemuan baru atau innovation. Proses ini meliputi suatu penemuan baru, adanya unsur budaya baru yang tersebar ke budaya yang lain dari sebagian masyarakat, dan cara-cara unsur kebudayaan itu diterima, dipelajari, dan akhirnya diterima dan dipakai oleh masyarakat. Nah, eh, ini juga menjadi bagian dari bagaimana satu inovasi itu terdistribusi, tersebarkan kepada masyarakat yang lain, sehingga masyarakat yang lain yang menerima suatu inovasi tersebut menjadi ikut berubah, ya. Nah, penemuan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama discovery atau penemuan sesuatu hal yang baru itu sendiri, serta yang kedua adalah penyebarannya, ya. Di mana satu proses masyarakat memperoleh suatu diseminasi, kemudian mengakui serta menerima dan menerapkan inovasi baru tersebut. Nah, contoh penemuan baru itu bisa kemudian berupa berbagai macam mesin produksi, sistem transportasi, komunikasi, farmasi, dan juga kedokteran, di mana kita mengakui bahwa temuan-temuan pada bidang ini itu menyebabkan perubahan tatanan kehidupan yang lebih efisien. Eh,
Contohnya adalah misalkan keberadaan layanan ojek online yang sekarang berkembang ke layanan pembelian makanan, aplikasi pesan makanan, pesan antar seperti itu dan sebagainya. Termasuk berbagai macam aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah bisa kita download dari smartphone, yang itu sangat mempermudah pekerjaan manusia. Zaman dulu nyeken harus menggunakan printer atau mesin khusus, tapi sekarang dengan aplikasi cam scanner, scan bisa dilakukan melalui smartphone. Kemudian lagi mengirim foto video, zaman dulu harus pakai flash disk, pakai disket, sekarang sudah bisa menggunakan tersimpan di HP dengan memori yang sekarang kapasitasnya sangat sangat tinggi, ya. Kemudian lagi zaman dulu ojek manual harus apa namanya, ada negosiasi harga, kesepakatan jarak, dan mungkin lebih tidak terukur lagi, jaraknya jauh, biayanya sangat mahal. Tapi dengan adanya aplikasi ojek online sekarang kita bisa memperkirakan biayanya itu berapa, dan itu sudah suatu takaran yang pasti, nggak perlu negosiasi harga dan sebagainya. Bahkan sekarang juga belanja juga sudah bisa dilaksanakan dengan cara online, kemudian belanjaannya juga bisa diantar langsung sampai ke rumah. Nah, ini beberapa contoh pergeseran dalam bidang pertanian di mana penggunaan drone baik untuk penyebaran pestisida, kemudian untuk mengambil spot-spot foto dari lahan, itu sudah banyak digunakan dalam modernisasi di bidang pertanian, termasuk di pertanian di pedesaan. Kemudian juga sekarang sudah mulai bergeser permainan, misalkan temuan-temuan permainan yang anak-anak yang berbasis remote, ada bunyi-bunyiannya, ada lampu-lampu kelap-kelip dan sebagainya. Sekarang sudah banyak menggeser permainan-permainan tradisional. Zaman dulu bermodalkan kain seperti ini saja, anak-anak itu sudah senang banget nyari angin kenceng, kemudian bermain seperti itu. Ketawanya aja sudah sangat membahagiakan kalau kita lihat dari gambar tersebut. Namun sekarang anak-anak ya sudah terbiasa dengan pegang HP, nonton YouTube, game. Akhirnya permainan-permainan seperti ini, permainan yang banyak merangsang kreativitas dan pertumbuhan mengolah fisik, itu mulai banyak ditinggalkan, dan lebih banyak anak-anak tersajikan melalui aktivitas melihat screen, baik HP, laptop maupun yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, faktor penyebab perubahan sosial yang selanjutnya adalah adanya pertentangan atau konflik di masyarakat, di mana pertentangan ini bisa terjadi antar individu, kelompok, atau kelompok dengan kelompok, ya. Bisa kemudian perorangan atau kemudian kelompok dengan kelompok. Sebagaimana contoh perubahan sosial yang banyak terjadi yang dialami di negara kita adalah adanya konflik yang dialami oleh bangsa Indonesia pada tahun 1997, 1998 di era reformasi, di mana saat itu masyarakat atau rakyat Indonesia itu keberatan dengan sistem pemerintahan Orde Baru, kemudian demo besar-besaran menggulingkan pemerintahan yang sah saat itu, dan ditandai munculnya era reformasi, di mana suatu perubahan yang terjadi adalah era demokrasi otoriter atau pemerintahan yang bisa dikatakan hampir seumur hidup beralih kepada sistem pemerintahan yang lebih demokratis, ya, multi partai, yang sebelumnya hanya diikuti oleh 3 partai seperti itu, ya. Perubahan di tahun 1997 itu banyak kemudian menyebabkan adanya beberapa perubahan seperti kebebasan pers juga sudah semakin terbuka, radio, televisi banyak bermunculan, bahkan sampai dengan sekarang era kritik mengkritik adalah satu hal yang biasa. Padahal zaman sebelum era 97 mungkin banyak sekali pers yang dibungkam atau dibatasi pergerakan atau berita yang disampaikan. Nah, itulah 3 penyebab dari dalam. Kemudian kita lanjutkan penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat. Apa saja itu? Yang pertama, yang berasal dari lingkungan alam fisik di sekitar manusia, baik berupa bencana alam, bisa kemudian berupa gempa, banjir, maupun pengerusakan alam oleh ulah manusia. Nah, dalam hal ini bencana alam, apalagi misalkan satu kondisi yang memaksa masyarakat untuk berubah, beradaptasi untuk melanjutkan kehidupannya, ketika alam sudah mengubah
kondisi manusia pada fase tertentu, maka manusia pasca bencana itu akan memulai dengan fase kehidupan yang baru lagi, yang sangat dimungkinkan itu berbeda dengan apa eh, kondisi kebudayaan, kondisi sosial yang sebelumnya berbeda. Kemudian bisa juga karena faktor peperangan dan juga kebudayaan masyarakat lain. Peperangan, siapa yang menang mengintimidasi, apa namanya, menyebarkan budaya-budaya yang lain. Termasuk dalam hal ini adalah interaksi dengan budaya yang lain, di mana budaya ini eh, sangat apa namanya, menularkan ya, seperti baik kemudian ber istilahnya baik melalui akulturasi, kemudian asimilasi dan sebagainya, bahkan memunculkan budaya-budaya yang baru. Nah, contoh bencana alam adalah seperti ini, di mana kalau kita lihat contoh dari ini adalah sebuah spot dari bencana alam likuifaksi di bencana Palu. Kalau kemudian satu kompleks budaya ini, kelompok masyarakat ini hilang, maka bisa saja kemudian pasca itu masyarakat yang masih selamat akan hidup dengan tatanan budaya yang baru atau berbeda dengan budaya yang sebelumnya. Nah, lalu faktor apa saja yang mempengaruhi jalannya proses perubahan? Yang pertama adalah faktor yang mendorong dan juga faktor yang menghambat. Faktor yang mendorong itu yang pertama adalah adanya kontak dengan budaya yang lain atau difusi, baik kemudian ini akan menyebabkan lahirnya budaya baru maupun perpaduan di antara keduanya, atau justru salah satu budaya hilang karena dominasi budaya yang lain ya. Keterbukaan terhadap budaya yang lain, welcome, itu akan menyebabkan lebih cepat terjadinya perubahan dibandingkan dengan masyarakat yang anti atau tidak menerima keberadaan budaya yang lain. Kemudian yang kedua adalah adanya pendidikan formal. Edukasi yang diterima oleh satu kelompok masyarakat akan menyebabkan mereka punya wawasan baru, wawasan yang lebih luas, keterbukaan terhadap kelompok-kelompok yang lain, sehingga itu juga akan turut membuka cakrawala dari kelompok masyarakatnya itu. Yang ketiga adalah menghargai adanya inovasi atau temuan-temuan baru, di mana setiap inovasi yang dihargai, inovasi yang buat hidup lebih efisien, akan turut mempengaruhi terjadinya perubahan yang ada di masyarakat. Nah, yang keempat adalah adanya toleransi terhadap penyimpangan, di mana ketika suatu penyimpangan atau suatu hal yang dianggap satu hal yang tidak lumrah di masyarakat tapi ditolerir, maka lama-kelamaan orang akan mengikutinya. Oh, itu kayak berbuat salah seperti aja nggak apa-apa. Tentu yang lain akan berpikir bahwa oh, kita juga nggak apa-apa kalau berbuat salah seperti itu, toh dia juga dimaafkan. Nah, tolerir seperti ini pada akhirnya akan menyebabkan masyarakat juga ikut berbuat hal yang sama. Nah, yang kelima adalah pelatihan sosial yang terbuka, di mana setiap orang yang punya berusaha keras, dihargai usahanya, maka akan cenderung lebih mempercepat terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Kemudian yang keenam adalah penduduk yang heterogen, di mana masyarakat dalam jumlah yang banyak, kompleks, berbagai macam karakter, budaya, kemudian pendidikan, latar belakang yang bermacam-macam, itu tentu akan mendorong semakin cepatnya terjadinya satu perubahan sosial ya, dibandingkan dengan penduduk yang homogen, petani saja semua kebanyakan seperti itu, maka proses kehidupan sosialnya tidak akan banyak berubah atau berubahnya akan lambat. Yang ketujuh adalah adanya orientasi yang bersifat ke arah masa depan, sehingga manusia dan kelompok masyarakat dituntut untuk bisa terus berubah ya, sesuai dengan tuntutan zaman, tuntutan waktu, di mana hal ini sangat diperlukan agar kehidupan manusia bisa sesuai atau mengikuti perkembangan zaman tersebut. Lalu apalagi? Yang berikutnya adalah selalu berusaha untuk pantang menyerah, terutama dalam hal ini meningkatkan taraf hidup. Dan ini berkaitan juga dengan stratifikasi sosial yang bersifat terbuka, di mana orang-orang yang berusaha diberikan kesempatan untuk naik derajat. Nah, ini akan sangat mendorong terjadinya perubahan sosial. Yang berikutnya adalah tidak cepat berpuas diri terhadap keberhasilan, di mana keberhasilan yang dicapai pada titik tertentu akan merangsang masyarakat atau kelompok masyarakat itu naik kelas ke kelas di atasnya ya, sehingga ketika diberikan hak, dihargai, orang naik kelas, maka tentu di kelas-kelas yang berikutnya akan menjadikan motivasi bagi manusia atau kelompok manusia itu untuk pengen meraih yang lebih dari sekedar yang sudah mereka peroleh pada saat ini.
Kemudian sebaliknya, ketika ada faktor pendukung, apa kemudian yang menjadi faktor penghambat dari perubahan sosial itu? Yang pertama adalah kurang hubungan dengan masyarakat yang lain, atau dalam hal ini bisa dikatakan suatu kelompok masyarakat atau budaya masyarakat itu membatasi interaksi dengan masyarakat yang lain, terutama masyarakat yang berasal dari luar mereka. Kalau sudah seperti ini ya akan susah untuk terinfiltrasi atau terpapar adanya budaya-budaya yang baru ataupun adanya pengaruh-pengaruh dari budaya yang lain. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, inovasinya rendah, kemudian tidak ada temuan-temuan baru, ya maka perubahan sosial juga akan semakin lambat. Sifat masyarakat yang tradisional tidak mau terbuka, tidak mau berinteraksi dengan budaya yang lain, tidak menerima adanya gesekan-gesekan dengan masyarakat luar, ya maka sikap seperti ini akan cenderung memperlambat dari proses perubahan sosial. Termasuk dalam hal ini diperkuat lagi dengan adanya kepentingan tertentu yang telah tertanam kuat. Misalkan ada satu kelompok masyarakat yang memang sudah beriktikat mereka tidak akan terpapar, tidak mau berinteraksi dengan masyarakat atau budaya dari luar mereka. Ya, seperti suku anak dalam yang memang sangat kekeh menjaga karakteristik mereka yang seperti itu, ya ini juga tidak akan mempercepat adanya perubahan sosial. Kemudian takut terjadi goncangan integrasi sosial ketika berinteraksi dengan budaya lain, kedatangan masyarakat yang lain. Mereka mesti berpikir negatif bakal keberadaan orang-orang baru atau interaksi dengan orang luar itu ditakutkan akan menyebabkan goncangan-goncangan baru. Mereka sudah nyaman dengan kehidupan seperti ini, seperti yang mereka laksanakan alami selama ini. Jadi nggak perlu kemudian meniru terpengaruh dari budaya atau kelompok masyarakat luar. Takutnya nanti ketika mereka tidak siap, kondisi nyaman yang sudah mereka rasakan saat ini itu ya akan berubah, sehingga mereka lebih prefer nyaman dengan kondisi yang sudah ada pada saat itu. Termasuk juga prasangka buruk terhadap hal yang baru yang asing tadi ya, takut terjadi goncangan sosial, ya mereka kemudian menutup diri, dan biasanya ada inovasi apapun mereka akan cenderung menanggapinya dengan menyinyir atau bersuudon. Ketika ada satu hal yang baru itu mesti akan berakibat hal yang buruk. Ya, apalagi kalau ini sudah menjadi suatu ideologis, suatu kebiasaan tertanam kuat dalam pikiran, dalam prinsip masyarakat atau suatu kelompok masyarakat, ya sudah, ini akan lebih susah lagi. Termasuk tadi ya, ketika misalnya salah satu faktor yang mendorong adalah kerja keras untuk naik kelas dan itu dihargai, sebaliknya yang memperburuk adalah nilai kepasrahan, ya. Buat apa kerja keras, toh kerja keras kita juga gini-gini saja. Kerja keras pun kita nggak bisa bakalan naik kelas, sehingga ya sudah, nilai pasrah begini ya akan lebih mempertahankan satu masyarakat itu ke arah yang stagnan budaya atau kelompok masyarakatnya itu. Nah, oleh karena itu suatu perubahan sosial agar bisa terjadi memerlukan berbagai macam saluran. Nah, saluran perubahan sosial merupakan saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan sosial itu. Saluran sosial dalam hal ini berfungsi agar perubahan itu dikenal, diterima, diakui, serta dipergunakan oleh masyarakat atau mengalami proses kelembagaan atau institutionalization. Ya, lalu apa saja yang berperan menjadi saluran perubahan sosial budaya? Yang pertama adalah kelembagaan pemerintah dan juga kelembagaan keluarga. Pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya, aturan-aturan yang ditetapkan untuk melestarikan atau untuk memberikan satu pengaruh kepada masyarakat, atau melalui program-program kampanye untuk mengedukasi dan mempengaruhi masyarakat, itu akan menjadi lebih efektif ketika sudah jadi satu kebijakan. Ya, biasanya masyarakat akan cenderung tunduk, patuh, dan mereka nggak akan melawan mengikuti pemerintah, dan mereka akan berubah mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah tersebut. Termasuk dalam hal ini yang kedua adalah lembaga keluarga, di mana lembaga keluarga berperan mengenalkan suatu perubahan, suatu edukasi, terutama dari orang tua kepada anak-anak mereka. Yang selanjutnya, saluran yang selanjutnya adalah organisasi keagamaan dan juga organisasi pendidikan, terutama dalam hal ini adalah lembaga pendidikan formal, baik keagamaan maupun sekolah, di mana ketika pendidikan dan
keagamaan, memberikan edukasi, pembuka pemikiran baru terkait dengan penyikapan satu hal yang sedang kemudian sedang apa namanya dikampanyekan tadi misalkan, sehingga ketika itu ada lembaga pendidikan dan juga lembaga keagamaan mendorong ke arah sana, maka perubahan sosial akan menjadi lebih cepat. Lalu ada organisasi ekonomi, bisa kemudian berupa koperasi, bank, kemudian organisasi kesenian bisa berupa paguyuban, kemudian bisa berupa organisasi kesenian yang itu juga banyak bisa berperan mempengaruhi style atau gaya di masyarakat, sehingga mereka akan lebih cepat untuk berubah, ya. Serta organisasi olahraga dan juga organisasi politik, terutama dalam hal ini politik, ketika banyak dimainkan oleh pemerintah, banyak dimanfaatkan betul tadi ya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, maka dengan sendirinya akan lebih mempercepat terjadinya perubahan sosial. Nah, namun demikian ternyata dari suatu perubahan sosial itu adanya pendorong, adanya penghambat, itu tidak selamanya berjalan mulus, dan sebaliknya malah memunculkan ketidakserasian perubahan dan juga ketertinggalan budaya, atau disebut dengan istilahnya cultural lag. Okbrum mengatakan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan budaya tidak selalu sama cepatnya, ada bagian yang tumbuh dengan cepat, ada pula yang kemudian tumbuh dengan lambat, ada yang berubah cepat, ada yang berubahnya lemot banget seperti itu. Perbedaan antara kemajuan dari berbagai bagian kebudayaan satu masyarakat inilah yang kemudian disebut sebagai cultural lag. Contohnya adalah perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan edukasi atau pemahaman di masyarakat, maka ya masyarakat akan cenderung menganggap negatif dari setiap perubahan yang masuk kepada kelompok masyarakat atau kelompoknya mereka. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya biar tidak terjadi cultural lag? Bisa kemudian dilaksanakan dengan adanya pembangunan, ya. Maka pembangunan tidak hanya dilaksanakan pada satu aspek, namun juga pada berbagai macam aspek, agar semua masyarakat secara keseluruhan memahami apa itu pembangunan, apa itu yang akan dicapai melalui pembangunan yang sedang digalakkan, serta akan mengarah dan mensupport masyarakat itu untuk mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini Katz mengatakan bahwa pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang terencana dari satu situasi nasional tertentu ke arah nasional lain yang lebih tinggi. Dan juga Sears menambahkan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk mengadakan perbaikan di berbagai macam bidang, dan itu ujung-ujungnya akan menguntungkan masyarakat, ya. Meskipun dengan pembangunan itu sangat bervariasi, ada yang menumbuhkan, ada yang tujuannya adalah mensejahterakan, ada yang kemudian berpusat meningkatkan kapasitas SDM atau kualitas dari suatu masyarakat atau manusia itu sendiri, ya. Kemudian apakah pembangunan itu selalu berarah ke arah tertentu? Ya, pembangunan itu memberikan satu arah terhadap suatu perubahan sosial, sehingga arah perubahan sosial itu sangat ditentukan adanya arah dari satu pembangunan di masyarakat itu, ya. Perubahan akan bergerak meninggalkan sesuatu yang diubah dan akan menuju ke sesuatu yang diharapkan, ya. Oleh karena itu mesti pembangunan sebagai salah satu bentuk yang direncanakan tentu akan mengarah pada satu perubahan tertentu, sehingga arahnya inilah yang menjadi arah dari perubahan sosial. Sesuatu yang ditinggalkan biasanya dianggap sudah tidak sesuai, sudah nggak cocok, sudah nggak available, dan sudah kita harus berpindah mengarah ke sistem kehidupan yang lebih efisien tadi itu. Terutama di negara yang berkembang, secara umum melakukan perubahan dengan mencontoh negara maju, ya. Ini banyak menjadi kita punya kiblat kemana atau ke arah mana negara kemudian akan mengikuti perkembangan dari negara-negara yang lain. Nah, oleh karena itu di materi kali ini perubahan satu hal yang betul memberikan satu efek yang bisa positif, bisa juga negatif, tergantung bagaimana kemudian tokoh masyarakat maupun aktor-aktor pembangunan itu memberikan arah yang benar terhadap suatu pembangunan. Dan dalam proses perubahan sosial ini sangat ditentukan dari bagaimana pembangunan itu diarahkan, sehingga pembangunan akan memberikan suatu perubahan dari kondisi A sebelum ada pembangunan mungkin terbelakang, kurang sejahtera, akan mengarah pada suatu perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Jadi proses-prosesnya seperti itu. Ada kemudian berbagai macam
perubahan diarahkan dan diharapkan akan mencapai suatu kemakmuran. Nah, demikian presentasi atau materi pada kesempatan kali ini. Nanti bisa dikembangkan lagi dengan membaca referensi-referensi atau buku jurnal yang lain, terutama bagaimana pendidikan masyarakat terhadap eh, berbagai macam pembangunan sekarang, apakah kemudian direspon positif atau ada juga kelompok masyarakat yang juga memandang negatif terhadap suatu pembangunan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.